Jika terjadi ejakulasi, sekitar 100-300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Namun, hanya dibutuhkan satu sperma untuk membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Benarkah pernyataan tersebut? Salah satu bagian dari organ reproduksi laki-laki yaitu adanya kelenjar Cowper yang akan menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Cairan ini akan berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang masih tersisa dalam uretra serta menepisi uretra, sehingga akan mengurangi kemungkinan sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis ini akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar reproduksi, sehingga terbentuk suatu suspensi, yaitu campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen atau cairan mani. Nah, pada cairan ini dikeluarkan melalui uretra yang memiliki volume semen sebesar 2,5 sampai 5 ml. Tiap 1 ml semen yang terkandung terdapat 50-150 juta sel sperma, bahkan lebih, yaitu jutaan sperma hanya ada satu sel sperma yang berhasil membuahi sel telur. Nah, sperma akan melakukan perjalanan ke leher rahim yang disebut dengan tuba Fallopi. Sperma akan bergerak dan berenang dengan kecepatan 2,5 tiap 15 menit. Dengan waktu yang tercepat, sperma untuk mencapai sel telur adalah 45 menit. Setelah salah satu sperma berhasil menembus cangkang, sel telur tersebut akan menebal dan menghalangi sperma lain untuk menembus cangkangnya lagi. Jadi terjadinya penebalan pada dinding rahim agar sel telur yang lain setelah satu sel sperma tersebut masuk tidak terjadi pembuahan. Jadi pernyataan di atas benar karena terjadi penebalan pada sel dinding rahim setelah satu sel sperma telah masuk. Sehingga dapat disimpulkan pada saat ejakulasi hanya 100 sampai 300 juta sel sperma, hanya satu yang bisa masuk ke dalam vagina. Nah, setelah satu sel sperma ini masuk ke dalam vagina atau menembus cangkang sel indung telur tersebut, maka cangkang tersebut akan semakin menebal dan menebal untuk menghalangi sel sperma lain masuk.